Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pertukaran atau perdagangan internasional. A. Pengertian pertukaran atau perdagangan internasional. Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan memiliki arti proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus memiliki hak kebebasan untuk menentukan untung rugi dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan akan terjadi pertukaran atau tidaknya. Perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan internasional. Cakupan wilayah terdiri dari beberapa negara di penjuru dunia. Metode Pembayaran dapat menggunakan segala jenis mata uang sesuai kesepakatan. Peraturan dan hukum harus mematuhi dan tidak melanggar hukum dan aturan yang telah diterapkan pada negara yang bersangkutan dalam perdagangan internasional. Mobilitas faktor produksi relatif lebih sulit karena dalam negara yang berbeda. Perdagangan domestik. Cakupan wilayah hanya dilakukan di beberapa wilayah yang masih dalam satu wilayah negara. Metode pembayaran hanya menggunakan satu jenis mata uang yang berlaku di negara tersebut. Peraturan dan hukum hanya mematuhi aturan yang diterapkan di satu negara saja. Mobilitas faktor produksi relatif lebih mudah karena masih terdapat di satu negara. Media alat pembayaran perdagangan internasional antara lain 1. Devisa, semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional. 2. Valuta asing, mata uang asing yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri dengan syarat mata uang yang digunakan diterima oleh negara yang mengadakan transaksi perdagangan internasional. Materi selanjutnya adalah pentingnya pertukaran atau perdagangan internasional. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi ini, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, kemajuan yang sangat pesat di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi, ketergantungan antar satu negara dengan negara lain menjadi semakin mengikat. Oleh karena itu, masalah hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional, maupun internasional menjadi sangat penting. Perdagangan internasional menjadi hal yang sangat penting, di samping karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, disadari pula bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Selanjutnya, timbulnya pertukaran atau perdagangan internasional. Pertukaran atau perdagangan internasional bisa timbul karena salah satu atau kedua belah pihak menjadi adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari pertukaran atau perdagangan tersebut. Jadi, motif atau dorongan terjadinya pertukaran tersebut adalah adanya keuntungan tambahan dari aktivitas tersebut, atau bisa disebut gain from trade atau manfaat terjadinya tukar-menukar. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional diantaranya perbedaan harga, perbedaan hasil produksi, pendapatan, perbedaan sumber alam, perbedaan faktor produksi, kondisi ekonomi yang berbeda, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan kecerdasan dan peradaban bangsa, perbedaan iklim dan keadaan alam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, manfaat pertukaran atau perdagangan internasional. Secara garis besar dan umumnya, manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut apabila diproduksi sendiri,
melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, menambah devisa negara dan hasil ekspor, melakukan alih teknologi dari negara lain, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto. Selanjutnya adalah pembagian manfaat perdagangan. Bisa kita lihat ada kurva, yaitu titik B hanyalah satu kemungkinan dari banyak kemungkinan yang lain, di mana kedua konsumen bisa melaksanakan transaksi tukar-menukar dan memperoleh manfaat dari pertukaran. Selanjutnya, titik D adalah posisi yang menunjukkan bahwa konsumen satu memperoleh semua keuntungan dari semua pertukaran. Tingkat kepuasannya naik dari I1 ke I2, sedangkan konsumen 2 tidak mengalami perubahan tingkat kepuasan. Selanjutnya, kita bisa menarik jalur EBD dari titik-titik persinggungan antara kurva konsumen 1 dan konsumen 2. Jalur ini disebut jalur kontrak atau kurva kontrak. Selanjutnya adalah sumber manfaat pertukaran atau perdagangan. Pertukaran bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak. Keuntungan tersebut berasal dari perbedaan selera konsumen dan jumlah barang-barang yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya adalah dasar penukaran. Dasar penukaran adalah indikator dari pola pembagian gains from trade. Jika kita mendengar keluhan dari negara-negara sedang berkembang bahwa dasar perkembangan memburuk, yang dimaksud adalah bahwa dasar penukaran barang ekspornya dengan barang impornya menurun, sehingga menerima bagian manfaat dari penukaran gains from trade yang semakin kecil. Selanjutnya, dampak dari timbulnya pertukaran atau perdagangan internasional. Dampak positif, terbentuknya persahabatan antar negara, meningkatnya kemakmuran negara, berkurangnya pengangguran, transfer iptek, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan menstabilkan harga. Dampak negatifnya, produk dalam negeri semakin menurun, ketergantungan terhadap negara maju, industri kecil kurang begitu bersaing, dan juga persaingan tidak sehat. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional di Indonesia. 1. Dampak positif ekspor impor. 1. Dampak positif ekspor. 1. Memperluas lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan cadangan devisa. 3. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. 2. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. 3. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan negara kita dengan bangsa yang sudah maju. Yang kedua, dampak negatif ekspor impor. 1. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Yang kedua, dampak negatif impor. 1. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. 2. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, konsumerisme, artinya konsumen yang berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Selanjutnya adalah poin I, hambatan pertukaran atau perdagangan internasional. Hambatan pertukaran atau perdagangan internasional terdiri dari 1. Perbedaan mata uang. 2. Kebijakan impor pada suatu negara-negara proteksi. 3. Kuota impor. 4. Perang dan resesi. 5. Adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Selanjutnya adalah poin J, kebijakan pertukaran atau perdagangan internasional. Kebijakan pertukaran atau perdagangan internasional terdiri dari 1. Proteksi. Proteksi adalah
kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. 2. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. 3. Politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu poin K. Tinjauan risiko ekspor-impor dalam perdagangan internasional. 1. Risiko transportasi, yaitu jarak tempuh, muatan sering berpindah tangan, serta penyimpanan terlalu lama mampu menimbulkan kerusakan. Risiko tersebut menuntut pembeli wajib memiliki hak yang akan melindungi pembeli dari kerugian selama perjalanan. Yang kedua, risiko kredit atau non-payment, yaitu jarak yang jauh membuat eksportir sulit mengenali reputasi importir terkait pembayaran. Yang ketiga, risiko mutu barang, yaitu importir mengalami kesulitan mengetahui kualitas atau mutu barang sebelum dikapalkan. Keempat, risiko nilai tukar, yaitu perubahan nilai tukar atau kurs asing yang fluktuatif tidak dapat dihindari akan menguntungkan atau merugikan. Yang kelima, risiko peristiwa tak terduga, yaitu peristiwa yang terjadi di luar kuasa eksportir maupun importir yang mampu menghambat jalannya transaksi ekspor-impor, misalnya bencana alam. Yang keenam, risiko hukum, yaitu perubahan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam sebuah kontrak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang baik, kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.